Maturidina dari Prodi Akuntansi Universitas PGRI Madiun kelas 5B dan akan menjalankan ujian akhir dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 1803101086. Let's go! Yang pertama, bagaimanakah ketentuan syariah akad mudharabah, khususnya objek akad mudharabah yaitu kerja atau dari pihak mudharib? Jawabannya yaitu pertama, kontribusi mudharib berupa keahlian, keterampilan, dan lain-lain. Yang kedua, kerja mudharib tidak boleh diintervensi oleh sahibul mal. Yang ketiga, mudharib menjalankan usaha sesuai syariah. Yang keempat, mudharib mematuhi peraturan dalam kontrak. Lanjut yang kedua. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Yang ada di atas ini, diketahui sebagian data keuangan dari suatu usaha yang dibangun melalui akad mudharabah sebagai berikut. Penjualan 5.750, HPP 3.500, biaya 1.425.000. Sedangkan jika kedua belah pihak antara sahibul mal dan madharib menyepakati bagi hasil dengan nisbah 10:90, maka hitunglah bagian keuntungan yang akan diterima masing-masing sahibul mal dan mudharib. Oke, jadi kita kurangin penjualan dengan HPP 5.750.000 dikurang 3.500 sama dengan 225.000. Biaya-biayanya kita kurangin lagi 2.250 dikurangin 1.425, yaitu sama dengan 825.000. Kemudian pengurangan total pendapatan dan biaya-biaya hasilnya 825.000. Terus itu kita masuk ke sahibul mal yaitu 10%. Jadi 825 dikali 110% sama dengan 82.500. Begitu pula dengan mudharib yaitu pihaknya 90%, yaitu 825 dikali 90% sama dengan 742.500. Halo, lanjut lagi nomor 3, yaitu susunlah jurnal atau dari sisi perusahaan bentukan mitra aktif atas transaksi akad musyarakah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember 2020, Nyonya Laila selaku mitra aktif menyetorkan modal senilai 25 juta. Sedangkan Tuan Bisri selaku mitra pasif menyetorkan modal senilai 11 juta. Keduanya sepakat melakukan akad syirkah dengan nisbah bagi hasil Nyonya Laila dan Tuan Bisri sama dengan 3:1. Jawabannya yaitu kas 25 juta, modal 25 juta atau penyetoran modal Nyonya Laila selaku mitra aktif. Yang kedua, kas 11 juta, modal 11 juta, penyetoran modal Tuan Bisri selaku mitra pasif. Lanjut ke nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 4, yaitu dari soal nomor 3 di atas. Jika pada akhir bulan Desember 2020 usaha bentukan mitra aktif memperoleh keuntungan sebesar 4.400.000, maka berapakah bagian keuntungan yang diterima masing-masing mitra aktif dan mitra pasif? Perbandingan nisbah terhadap mitra aktif dan mitra pasif, yaitu kita bisa lihat tadi nomor 3 nanti saya munculkan di atas ini, yaitu perbandingan nisbah mitra aktif dan mitra pasif yaitu 3:1, yaitu Nyonya Laila mendapatkan 3 dan Tuan Bisri yaitu 1%. Nyonya Laila 3% dikali 4.400.000 sama dengan 132.000. Begitu pula dengan Tuan Bisri, 1% dikali 4.400.000 sama dengan 44.000. Lanjut, kita lanjut nomor 5, yaitu Tuan Ganes menginvestasikan uangnya sebesar 15 juta untuk usaha mebel yang dimiliki Tuan Angger dengan akad kerjasama yaitu akad mudharabah selama periode akad 2 tahun, serta nisbah yang disepakati Tuan Ganes dan Tuan Angger adalah 1:3. Setelah berjalan kurang lebih 2 bulan, usaha tersebut membutuhkan tambahan dana. Atas persetujuan Tuan Ganes, maka Tuan Angger menginvestasikan modalnya sebesar 3.750.000. Berubah menjadi apakah jika Tuan Angger ikut menginvestasikan modalnya berdasar kesepakatan kedua belah pihak? Menurut saya
termasuk akad musyarakah, karena akad musyarakah itu adalah. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Jika pada tahun pertama usaha mebel tersebut memperoleh laba sebesar 6 juta, maka berapakah bagian keuntungan yang diterima masing-masing Tuan Ganes dan Tuan Angger? Oke, kita lihat tadi ini perbandingan Tuan Ganes dan Angger yaitu 1:3. Jadi Tuan Ganes 1% dikali 6 juta sama dengan 60.000, dan Tuan Angger 3% dikali 6 juta sama dengan 180.000. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Penetapan margin keuntungan antara pembeli dan penjual dalam akad murabaha, yaitu berlaku pada akad jual beli. Murabaha adalah aktivitas jual beli baik secara tunai ataupun secara cicil, yang mana dari aktivitas jual beli tersebut menghasilkan profit untuk penjual. Profit atau margin dalam akad murabaha perlu diketahui oleh pembeli. Kalau murabaha keuntungan khususnya secara keuangan jelas didapati oleh pihak penjual. Adapun pembeli mendapatkan keuntungan berupa kepemilikan barang yang ia butuhkan. Lalu pada akad mudharabah dan musyarakah, keuntungan didasarkan pada kesepakatan di awal, karena ini merupakan akad kerjasama dalam menjalankan sebuah proyek atau bisnis yang memiliki tingkat penghasilan yang tidak pasti. Oke, lanjut ke nomor 7, yaitu jelaskan konsep akad salam yang menjadikan dianjurkannya dalam syariat Islam. Salam merupakan salah satu jenis akad jual beli di mana pembeli membayar terlebih dahulu atas suatu barang yang dispesifikasi dan kuantitasnya jelas, sedangkan barangnya baru akan diserahkan pada saat tertentu. Itu adalah konsep dari akad salam. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang ke-8. Kondisi apa sajakah yang menjadi penyebab berakhirnya akad istisna? Yang pertama, yaitu dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak tersebut. Yang ketiga, yaitu pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalan kontrak tersebut. Oke, lanjut pertanyaan ke-9. Jelaskan syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat. Yang pertama, kepemilikan penuh. Yang kedua, harta yang berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, melebihi kebutuhan pokok. Yang kelima, terbebas dari hutang. Yang keenam, harta yang dimiliki selama 1 tahun penuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu yang 10. Tuliskan secara singkat ide penelitian mengenai wakaf dan apa yang menarik dari ide tersebut. Jawaban saya yaitu ide penelitian yang berkaitan dengan wakaf, yaitu sebagai potensi kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Yaitu yang menarik dari ide tersebut yaitu wakaf tidak lagi identik dengan atau berupa tanah yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah, atau lainnya. Akan tetapi, wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Oke, sekian dari Q&A kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.